Di Jepara, kita sangat akrab dengan jejak yang ditinggalkan oleh tangan. Tapi, pernahkah kita berpikir, jejak terbesar leluhur kita justru tidak terukir di kayu, melainkan di atas gelombang lautan, jauh sebelum Ratu Kalinyamat menunjukkan taringnya di samudra. Ada sebuah kekuatan yang lebih dulu menyatakan, lautan adalah halaman rumah kita. Kekuatan itu bernama Majapahit. Mungkin kita berpikir, Majapahit kan di Trowulan, Jawa Timur, jauh dari sini, dan ceritanya sepertinya sudah sering kita dengar, tapi di video ini, kita akan tarik benang merahnya, kita akan lihat bagaimana semangat Bahari Majapahit itu mengalir deras, menjadi pondasi bagi kerajaan-kerajaan maritim setelahnya, termasuk di tanah ini. Kita akan bongkar bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada sesungguhnya adalah sebuah visi geopolitik maritim, dan kita akan temukan warisan pemikiran mereka yang paling agung, yang hari ini menjadi pilar negara kita, Indonesia. Jadi, dari pesisir Jepara ini, ayo kita berlayar menembus waktu, bukan untuk mencari kerajaan yang hilang, tapi untuk menemukan kembali DNA bahari bangsa kita. Ini bukanlah sekadar cerita tentang raja dan peperangan. Ini adalah sebuah perjalanan menelusuri jejak. Di hamparan subur tanah Jawa Timur, di antara riuh rendah kehidupan modern, tersembunyi sebuah bisikan dari masa lalu, sebuah gema keagungan yang menolak untuk padam ditelan waktu. Disinilah, di kawasan Trowulan, sebuah nama pernah menggurat takdir Nusantara dengan tinta emas. Jejak kaki para leluhur yang membangun peradaban, jejak roda kereta kencana yang melintasi jalanan batu, jejak pahat para seniman di atas batu andesit, dan jejak pemikiran yang hingga hari ini membentuk jiwa bangsa kita. Wijaya tidak segera mengangkat senjata, ia cerdik, ia berpura-pura tunduk pada Jayakatwang, dan meminta sebidang tanah untuk ditinggali. Mari kita langkahkan kaki, bukan hanya di atas tanah, tapi juga di dalam pusaran waktu, untuk menemukan kembali jejak leluhur di tanah Majapahit. Kisah Majapahit lahir dari puing-puing dan pengkhianatan akhir abad ke-13. Kerajaan Singasari, penguasa Jawa saat itu, runtuh di bawah serangan Jayakatwang dari gelang-gelang. Tanah itu adalah sebuah hutan lebat di dekat Sungai Berantas, hutan tarik. Saat para pengikutnya membuka lahan, mereka menemukan banyak pohon maja yang berbuah, namun rasanya pahit. Dari buah yang pahit itulah sebuah nama yang agung lahir, Majapahit, sebuah nama yang menjadi pengingat bahwa dari kepahitan dan kesulitan, sesuatu yang besar bisa bertumbuh. Kecerdikan Wijaya diuji saat armada terbesar di dunia saat itu, pasukan manggel utusan Kubilai Khan, mendarat di Jawa untuk menghukum Singasari. Wijaya melihat ini sebagai sebuah peluang. Ia bersekutu dengan pasukan manggel untuk menggempur Jayakatwang. Pada hari ke-10 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau 12 November tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dari hutan tarik yang pahit, sebuah surya baru telah terbit di Cakrawala Nusantara. Fondasi sebuah kemaharajaan telah diletakkan. Jika Raden Wijaya adalah peletak fondasi, maka cucunya, Hayam Wuruk, yang naik takhta pada tahun 1350, adalah sang arsitek keagungan. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kemilau peradabannya. Ini adalah era emas, di mana seni, sastra, hukum, dan perdagangan berkembang pesat. Pujangga Empu Prapanca dalam mahakaryanya Kakawin Negara Kertagama melukiskan dengan detail kemegahan ibu kota, jalan-jalan yang lebar dan teratur, tembok bata merah yang kokoh mengelilingi kompleks keraton, dan perayaan-perayaan agung seperti Festival Caitra yang dihadiri oleh seluruh pejabat dari berbagai wilayah. Ini adalah potret sebuah negara adidaya yang makmur dan terorganisir. Sebelum Hayam Wuruk naik takhta,
Gajah Mada telah mengikrarkan sebuah sumpah yang akan terpatri selamanya dalam sejarah, sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Sumpah itu bukan sekadar ambisi militer, itu adalah sebuah visi geopolitik, sebuah konsep tentang kesatuan kepulauan yang dihubungkan oleh laut, bukan dipisahkan. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, armada laut Majapahit menjadi penguasa samudra, dan pengaruhnya membentang dari semenanjung Malaya hingga kepulauan rempah-rempah di timur. Kini, ratusan tahun kemudian, di mana kita bisa menemukan jejak mereka? Jejak itu ada di sini, tersebar di seluruh Trowulan. Lihatlah Gapura Wuringin Lawang. Gerbang agung dari Bata Merah ini diyakini sebagai pintu masuk ke salah satu kompleks penting di ibu kota. Berdirilah di sini, pejamkan mata, dan coba dengarkan gemerincing genta dari kereta kencana para bangsawan yang melintas. Lalu, ada Candi Bajang Ratu, sebuah padu raksa atau gerbang beratap yang anggun, relief naga dan garuda menghiasinya, simbol dari dunia bawah dan atas. Para ahli percaya ini adalah gerbang suci, mungkin pintu masuk ke sebuah bangunan suci atau sebagai penghormatan kepada raja yang wafat. Setiap ukirannya adalah doa yang membatu. Air mengalir dari pancuran-pancuran yang melambangkan Gunung Mahameru, gunung suci dalam mitologi Hindu. Disinilah ritual penyucian diri dilakukan, sebuah simbol harmoni antara manusia, air, dan kosmos. Jejak termegah Majapahit bukanlah batu, jejak itu ada dalam jiwa, di dalam Kakawin Sutasoma karya Emputan Tular, tertulis sebuah kalimat yang menjadi fondasi bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, pada masanya. Kalimat ini merujuk pada harmoni antara penganut Siwa dan Buddha di dalam kerajaan. Hari ini, semangat itu hidup sebagai semboyan negara Republik Indonesia. Sebuah warisan pemikiran yang membuktikan bahwa toleransi dan persatuan telah menjadi DNA peradaban kita sejak ratusan tahun lalu. Itulah jejak Majapahit yang paling hidup. Seperti semua kerajaan besar, Majapahit pun menemui senjakalanya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, api persatuan mulai meredup. Perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg melemahkan kerajaan dari dalam. Di saat yang sama, kekuatan-kekuatan baru, yakni kesultanan-kesultanan Islam di pesisir utara, mulai bangkit. Namun, cahayanya tidak benar-benar padam. Warisan seni, budaya, hukum, dan sistem pemerintahannya diserap dan diadaptasi oleh kerajaan-kerajaan penerusnya. Roh Majapahit hanya berganti raga. Hari ini, saat kita berjalan di tanah Trowulan, kita tidak sedang berjalan di atas pemakaman sebuah kerajaan, kita berjalan di atas rahim peradaban. Jejak para leluhur itu bukan fosil yang dia membisu di museum. Jejak itu adalah denyut nadi yang hidup. Ia hidup dalam bahasa yang kita tutur, dalam semangat gotong royong warga desa, dalam arsitektur joglo yang megah, dalam alunan gamelan yang menenangkan jiwa, dan yang terpenting, dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Mencari Majapahit bukanlah mencari kerajaan yang hilang, tapi menemukan kembali jati diri kita yang paling dalam, sebab jejak para leluhur itu sesungguhnya adalah jejak kita sendiri.